Dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurun. Fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasaluna, dan bertanya siapa sahabat kepadamu fil mahidi atau anil mahidi, dari haid, bahas tentang haid. Ail haidi, yakni haid menstruasi. Au makanihi, atau yang dimaksud itu tempatnya haid. Yang ditanyakan madza, pada apa, yaf'alu, melakukan, siapa rajul bin nisa'i, dengan beberapa wanita atau istri, fihi, di dalam haid. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wa bermula haid, adzan itu penyakit atau kotoran, ai qadarun, yakni kotoran, au mahalluhu, atau tempate qadar. Fa'tazilu, maka kalau perempuannya haid atau istrinya haid tadi, fa'tazilu, maka tinggalkanlah siapa kalian an-nisaa, pada beberapa perempuan. Ai utruku, yakni tinggalkanlah siapa kalian, wat'ahunna, pada wati, an-nisa. Jangan berisik, Rara. Nengok sini, ngaji sama Rara apa ngaji sama siapa? Mifta, nengok sini lah. Jadi kalau perempuan atau istrinya haid, maka jangan digauli fil mahidi, di dalam haid. Ai fi waktihi, yakni di dalam waktunya haid. Otomatis kalau orang haid, istrinya haid, berarti pak suaminya libur, tinggal nengok kebiasaan haidnya berapa hari. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, itu yang kebanyakan. Kalau yang paling sedikit yang sehari semalam, kalau paling banyak ya 15 hari. Au makanihi, atau tempate haid. Oleh karena itu, wala taqrabu, maka jangan dekat-dekat jangan mendekat siapa kalian, hunna, pada an-nisa, jangan dekat-dekat nisa tadi, bil jima'i, dengan jima. Sampai kapan? Hatta yadhurna, sehingga suci siapa an-nisa, sampai betul-betul perempuan atau istrinya itu tadi suci. Besok kalau yang telat lewat belakang saya, nggak usah lewat depan.
Situ. Bisa itu. Nggak usah lewat sini. Lewat belakang guys itu. Satu, ya ada sesuatu yang saya malas nyebutnya. Nanti dikira ngemis kan. Nanti awak tidak mau nyebut. Soalnya tuh tidak pantas gitu. Jadi makanya tidak saya sebuti, pokoknya yang terlambat putar lewat situ, lewat belakang. Paham? Alasannya tidak usah, soalnya alasannya tuh entah, saya khawatirnya kamu tidak memaklumi, jadi tidak usah disebuti. Pokoknya telat belakang. Soalnya saya tengok tuh dari yang telat-telat tuh tidak memenuhi standar tadi. Harusnya kan harus ada mestinya standar itu tadi, tapi awak ada mau nyebutnya tadi, jadi pokoknya yang telat belakang. Nah, sampai suci baru boleh didekati. Tapi kalau salaman masa tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu ada aroma-aroma nak ngajak main, tidak boleh. Dekat-dekat tuh bahaya. Bisukuni to'i dengan sukunnya to' wa tasdidiha dan tasdid to' wal ha'i dan wal ha'u bermula ha wa fihi itu di dalam wa fi dan itu di dalam tasdidiha idghamu ta'i bermula idghamnya tak. Saya ulangi lagi, jadi kalau yang telat besok lewat belakang. Paham? 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 Untuk kali ini ya tidak apa-apa. Besok-besok lagi itu lah. Fil asli wafi dan itu di dalam mana tadi? Tasdiduha idghamu ta'i bermula idghamnya lafat. Idghamu ta'i bermula idgham tak. Ya tatoh haruna jadi yat. Yat itu yat ihat jadi lafat yathurna itu asalnya adalah lafat mana tadi? Bisa dibaca sukun toe yathurna, bisa ditasdid. Berarti yatoharna gitu. Fil asli di dalam masalah fitoi di dalam tasilna yakni mandi siapa anisa ba'dang kitoihi di dalam setelah putusnya haid kemudian setelah dia mandi baru boleh didekati alias digauli. Syaratnya harus mandi dulu, kalau belum mandi berarti dia masih junub. Nah, kalau masih junub belum boleh digauli. Faida tatoharna maka di dalam ketika suci siapa an-nisa. Ini agak kesini nanti bahasanya agak sensitif ya. Jadi nanti ada beberapa keterangan yang saya akan sebutkan detail-detail karena kamu masih bocil, jadi tidak saya sebutkan.
Tapi saya punya prasangka, jadi saya punya prasangka bahwa andaikan kamu tidak diterangkan itu, saya yakin kamu tuh pasti paham. Kenapa? Karena kamu tuh anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh jangan ditanya semuanya lugu-lugu, dak semua. Dak lugu tuh, yang ada suhu-suhu. Dah pokok nanti kalau pingin keterangan yang lebih detail setelah ngaji datang ke rumah. Gimana maksudnya? Faida sudah fa'tuhunna, maka ketika sudah suci siapa nisa fa'tu, maka datangilah atau gauilah siapa kamu hunna pada an-nisa, datangi bil jima'i dengan jima. Ini bahas orang yang sudah nih. Nah, kalau untuk kamu ini bukan bahasan nih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, celengan untuk besok kalau lah nih. Belum nikah jangan aneh-aneh. Min haitsu amarakum, dari sekira telah memerintahkan pada kalian Allahu, siapa Allah. Datangilah wanita tadi atau istri tadi sekira Allah sudah memerintahkan itu. Perintah bagaimana maksudnya? Bitajannubihi, dengan menjauhi haisu fil haidi, di dalam haid. Fil haidi, di dalam haid. Ulangi lagi trihi, bisa kalau terlambat lewat belakang. Paham? Paham tri? Paham? Dah itu pokoknya itu, dengari. Wahwa bermula haisu al-kubulu, itu jalan depan. Al-kubulu itu yang depan itu tadi. Maksudnya Allah memerintahkan apa? Kalau sudah suci maka Allah datangilah perempuan itu tadi sekira Allah memerintahkan, yakni lewat jalan depan. Wala ta'du, dan jangan melewati siapa kalian pada al-kubul ila ghairi, kepada selainnya al-kubul. Tidak boleh nyoba-nyoba yang lain kecuali kubul doang. Paham? Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, itu cinta siapa Allah, senang siapa Allah, ayyusibu, yakni memberi pahala siapa Allah, wa yukrimu, dan memuliakan siapa Allah, at-tawwabina, pada beberapa orang yang taubat, minadzunubi, dari beberapa dosa. Jadi walaupun kiswa istri kita itu sudah halal, tetap yang boleh itu cuma satu itu tadi. Selain itu jangan, karena yang lain itu adalah kebiasaannya orang tidak Islam. Jadi jangan pernah coba-coba, karena hukum di situ tuh haram. Hukumnya itu tuh haram. Wa yuhibbu, dan cinta siapa Allah al-mutatahhirina, pada beberapa orang yang bersuci. Bersuci dari apa? Minal iqdari, dari beberapa kotoran. Nisa'ukum, bermula beberapa istri kalian, harsun itu harsun itu tempat nanam, lakum, bagi kalian. Jadi istrimu itu tempat menanam, tetap bercocok tanam. Aimahallu zar'ikum, yakni tempat tanaman kalian, atau tempat untuk menumbuhkan, menanam apa? Al-walada, pada anak. Oleh karena itu fa'tu, maka datangilah harsakum, pada tanaman kalian. Makanya jangan dianggurin. Kalau sudah nikah ya langsung ditanam, jangan dianggurin.
Ai mahallahu yakni tempate harsakum. Yang dimaksud yang mana? Wa huwa bermula harsakum al-qubulu itu jalan depan itu. Anna datanginya gimana? Anna bagaimanapun, yakni kaifa hale bagaimanapun syi'tum berkehendak siapa kamu, terserah kamu bagaimanapun caranya atau gayanya kamu nanti sama istri kamu terserah. Contohnya min qiyamin dari gaya berdiri. Waku udah jangan itu dengarin. Wakuudin dan gaya duduk, watijain dan gaya tidur miring, wa ikbalin dan gaya apa bahasanya? Ikbalin itu gaya, ikbalin itu artinya menghadap, berarti saling menghadap, gaya menghadap saling menghadap. Wa idbarin dan gaya apa tuh namanya? Idbar itu yang cewek madep sana, yang cowok madep ke punggungnya. Wa'id barin dan gaya berpaling ya. Gitu ya. Nazala turun. Mana ini? Nazala turun apa ayat ini? Nazala turun apa nisaukum harthul lakum? Raddan karena menolak liqaulil Yahudi, karena atau kepada ucapannya orang Yahudi. Jadi ayat ini tuh turun dijelaskan macam itu gara-gara untuk menolak ucapannya orang Yahudi. Apa? Gini ucapannya. Man bermula siapa? Ata itu jima siapa man? Imro'atahu pada istrinya man. Kata orang Yahudi bilang, kalau kamu tuh mendatangi istrimu di kubuliha di dalam kubulnya imro'ah min jihati duburiha dari arah duburnya imro'ah ja'a maka datang al-waladu siapa anak ahwalu itu atau ahwala hale apa nih bahasanya? Apa kalau bahasa Jawa tuh picek apa? Celek. Nah, intinya matanya tuh yang satu tuh tidak normal. Nah jadi gini, jadi orang Yahudi itu bilang sama kaum muslimin itu bilangnya gini, kalau kamu datangi istri kamu tuh kok lewat jalur belakang, maksudnya perempuannya madep sana, kita madep sana juga gitu. Membelakangi istri tadi, katanya orang Yahudi ini bilang, nanti anak kamu matanya lahir itu dalam keadaan, akhirnya dibantah sama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di situ fa'tu harsakum anna syi'tum. Kata Allah apa? Datangi istrimu sesuka hatimu, terserah bagaimanapun gayanya. Tapi yang satu yang dilarang tadi, tidak boleh yang jalur belakang. Karena itu haram, tidak boleh. Harus jalur depan, baik. Nah, akhirnya apa? Itu apa namanya? Ayat ini tuh untuk apa namanya? Untuk menolak jadi ucapannya orang Yahudi tadi. Kemudian tata caranya ini, waqaddimu dan muqaddimahlah siapa kamu? Siapa kalian? Muqaddimah itu kalau bahasa kini ya pemanasan. Jangan gerusa-gerusu tapi pemanasan dulu. Liang fusikum kepada beberapa diri kalian. Pemanasannya apa? Al-amala pada amal as-solihah yang soleh, yang bagus. Karena kalau sudah nikah, bermain yang kayak gitu tuh adalah ibadah. Makanya di dunia ini ada satu ibadah yang enak plus sekongkol sama nafsu.
itu cuma satu, yaitu nikah itu tadi. Makanya kalau kamu belum nikah itu rugi serugi-ruginya. Kamu nikah gampang ya gitu kok, tinggal datang KUA, datang orang limo itu tadi, sudah nikah gratis, datangi sendal swallow satu, wes. Masa sudah, cuma kamu ngomong saya terima nikahnya, dah besok nanti malam balik dari situ langsung langsung halal. Coba labelnya langsung ganti, asalnya haram tadi pagi masih mandi tadi masih haram, tapi gara-gara sudah qabil tuh nikah wa tasbih bil mazkur tuh langsung halalan toy gibah. Nah makanya rugi. Jangan pakai hubungan-hubungan di luar nikah, ada usah. Oh, tinggal gampang pakai mars walaupun bisa kok, apa susahnya. Nah, makanya di dalam Islam itu ibadah paling gede kalau sudah nikah itu yaitu tadi. Jangan saling beradu mulut sama suami sama istri, jangan. Harus penuh dengan kasih sayang sudah nikah. Soalnya setannya nanti ngerayunya lain. Kalau orang belum nikah ngerayunya, ayo ketemuan, ayo gini, ayo gini. Kalau belum nikah, setan yang godanya gitu. Tapi nanti kalau kalian sudah jadi kok terikat di hubungan nikah itu, setannya berubah prinsipnya. Dulu awak suruh dia, ayo terus gitu kan. Kini setannya berubah. Ngalah, istrimu tuh setelah kamu nikahi sekarang banyak kan aib. Nah, tengok hidungnya buruk tuh. Tengok tuh giginya. Selama ini kamu tidak tahu ditutup-tutupi. Giginya gini tuh, penuh gudal. Mujingkong. Terus ini lagi, tuh gini. Dulu waktu ketemu kamu dia rajin, nampaknya dia rajin mandi-mandi. Kini setelah ada kamu, mana dia mandi kalau tidak sore, tidak pagi itu tidak mandi. Nah, ketemu semuanya akhirnya. Nah, makanya yang paling dekat dengan kita besok itu adalah pasangan kita. Bahkan orang tua kita itu tidak akan sedekat itu. Saking dekatnya, semuanya tahu. Tapi kalau orang tua sedekat-dekatnya sama kamu, pasti ada sesuatu yang rahasia kan. Dari tubuh kamu pun ada yang rahasia dari orang tua kamu. Ya kan? Tapi kalau sudah pasangan, sudah nggak ada rahasia lagi. Sudah, kita tuh satu kesatuan, nggak ada rahasia lagi. Ini kalau kamu mau dibahas secara panas dan lebih lanjut harus ngaji kitab Fathul. Nah, kalau saya akan menerima kalau yang sudah kelas itu ya. Tapi tidak usah lah ya, laduni soalnya orang-orang gini. Laduni itu tidak payah belajar pun anak-anak kita itu ya lah tahu gitu. Al-amala, jadi harus pakai mukaddimah dulu. Mukaddimahnya apa contohnya amal soleh tadi? Katasmiyati seperti baca bismillah. Nah ini penting, kamu tuh kadang ya saking gara-gara sudah terlanjur habis pagi tadi nikah, malamnya langsung unboxing. Nah, akhirnya apa? Gara-gara tidak fokus lagi lupa. Jangan lupa tetap baca bismillah. Kapan? Indal jima'i, di dalam ketika mau jima. Kalau jima nggak apa-apa bismillah, lah terlanjur. Kalau terlanjur gimana? Jangan lupa kayak makan awalahu wa akhirahu. Jadi waktu lagi duduk, Dek, bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, istrinya langsung, wah, bismillah bang, ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ngambil benang sama jarum. Ngambil benang, abang nggak bisa dek. Kayak mana ini? Yang kasihkan. Yang adiknya bisa. Udah usah aneh, udah usah aneh. Sebenarnya ini ayatnya tadi dari rumah pengen awak skip bae, langsung loncat ke ayat berikutnya tadi. Tapi yuk, piye kan kalau di skip ini. Nah ya makanya kamu tuh sebenarnya harus tahu juga kenapa. Jangan sampai kamu tuh dalam berhubungan itu nanti
ada ikut campur dari setan tadi. Jadi makanya pentingnya tuh ya harus dibahas juga. Tapi tadi ya untung aja ini yang ngaji kan udah pada gede-gede kan, bukan yang masih anak-anak. Jadi insyaallah ya inilah ya mending wataku wataku bertakwalah siapa kalian Allah pada Allah fi amrihi di dalam perintahnya Allah wa nahyihi dan larangannya Allah. Bertakwalah kamu tuh dalam perintahnya Allah dilakukan, wa nahyi larangan Allah dihindari. Maksudnya apa? Apa hubungannya hanya kok watakullah? Ya tadi dalam hubungan tadi harus ada ketentuannya, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Yang boleh kapan? Kalau pas istrinya suci. Yang enggak boleh kapan? Kalau pas istrinya lagi haid. Jangan dipaksa haid. Tapi tetap ada solusi kalau misalnya haidnya datang, suaminya kok pas lagi gatel, nah, maka istrinya pinter-pinter. Kan yang dilarang cuma yang satu tadi. Nah, terserah pakai yang mana, yang penting istrinya puas. Kok istrinya? Suaminya. Nah. Soalnya yang istri itu bahaya. Kalau di istri itu tidak bisa menolak pas suami lagi pas lagi kayak gitu, lagi masuk hasratnya tuh, kok istrinya nolak, hati-hati nanti suaminya jajan di luar, jajan di luar kayak bahaya. Nah makanya kamu sebagai istri besok jangan gini, besok harus pintar-pintar. Nah. Ya bang, ngapa bang? Wah ini, adik lagi libur bang. Ya udahlah, ayo tetap ke kamar ya, gitu kan. Nah terserah pakai gaya yang apa gitu. Yang penting jangan satu tadi, boleh. Wa'lamu dan ketahuilah siapa kalian annakum pada sesungguhnya kalian mulaku itu beberapa yang bertemu pada Allah. Karena kenapa kok kita harus bertakwa? Ketahuilah besok kamu tuh akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bil ba'si dengan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembalinya mulai dari tempat kuburan tadi. Kemudian fayujazi maka membalas siapa Allah pada kalian. Kemudian Allah akan membalas itu bi'amalikum dengan amal-amal kalian. Wa basyir dan berbahagialah atau bahagiakanlah, berilah kabar gembira al-mu'minina pada beberapa orang yang mukmin. Kasih kabar gembira apa? Alladzina mukmin tadi yang mana? Alladzina yakni orang-orang ittaqau yang takut siapa alladzina atau bertakwa siapa alladzina pada Allah. Dengan apa kabar gembiranya? Bil jannati dengan masuk surga. Kasih kabar gembira sama orang mukmin bahwa mereka itu akan ditunggu di dalam surga. Wala taj'alu wallahu Allahumma rahamna bil Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa ya rabbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.